Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi di channel Gosip Saham dengan slogan kita, semua bisa jadi investor. Hari ini Rabu 30 April. Oke. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, follow, like, komen, dan share bila video ini lewat feed kalian, berarti ya kalian diberi kesempatan untuk menjadi investor. Karena sekarang jadi investor lebih mudah lah. Oke, kita bahas tipis-tipis ya. Kita lihat biasa, kita lihat email dulu, siapa tahu ada berita atau info terbaru. Biasanya sih aku suka lihat dividen atau rapat umum megang saham. Oke. Kita refresh dulu. Oh, udah semua. Oke. Kita lihat ralat pemanggilan RUPS dari siapa nih? Dari Selamat Sempurna, kode saham SMSMO ya, mungkin ada perubahan tanggal atau jam, nggak apa-apa. Pemanggilan rapat umum dari Harta Dinata. Oh, ini perusahaan pengrajin emas, eksportir emas. Kode saham HRTA. Oke, kita wakilkan aja. Yang penting ya siapa mau bagi dividen. Selanjutnya rapat umum dari masih yang tadi HRTA. Order successful kayak bukan, ajaib transaksi. Oh, ini ada dividen dari ARR, Armor Residential REIT. Ini salah satu perusahaan properti di Amerika. Oke. Terima kasih, kita dapat berapa? 0,81 dolar. Ya, kita cuma bisa ucapkan itu aja, paling kita mempelajari yang pasti perekonomian Amerika kayaknya arahnya ke arah resesi dan banyak beberapa investor mungkin yang keluar. Tapi seperti saran Warren Buffett, saat manusia takut ya kita harus berani. Berani itu sih, berani beli sahamnya. Oke. Oke, terima kasih dari perusahaan properti Amerika 0,81 dolar. Mungkin kita cek ya 0,81 dolar itu berapa rupiah. Yang lain sudah semua. Coba kita cek sekalian, kita bahas saham emiten ARR tadi aja. Kita cek, aku biasa itu sih di investing.com 0,81 dolar, nggak nyampe 1 dolar sih. Gak, cuman analisa aku kemarin ARR ini dia rutin bagi dividen bahkan setiap bulan kalau nggak salah, dan nilai yieldnya itu besar. Oke, kita cek kita dapat berapa. Konverter mata uang asing. Oh ya, kemarin aku waktu pertama pakai ini udah tahu caranya, 0,81. Nah, ini yang benar. Kita dapat dividen 13.527. Oke, terima kasih. Ya, semoga ARR tetap bertahan walaupun negaranya penuh dinamika, kita cuma nebeng ikut ambil bagiannya sih. Kita itu tadi ya. Kita pelajarin ARR. Oh, ini dia. Armor Residential. Nah, oke. Di bursa saham Amerika ARR harga per lembar sahamnya 16,65 dolar. Dari grafik dia setelah tahun apa kemarin, tahun 2000 sesudah COVID mengalami penurunan, terutama krisis perumahan itu paling mencolok sih. Cuman seperti biasa, manajemen pasti mereka punya cara lah buat mengatasin, dan untuk bertahan gak mungkin tiba-tiba harus tutup, apalagi dia pemain lama ini. Oke, sekarang kita berkenalan dengan ARR sebut. Belum. Armor Residential, komentar grafik profil. Nah, kita lihat profilnya aja. Dia bergerak di bidang sektor properti residensial,
seperti puncaknya ada. Oke, kita lihat dividen dia. Dividen dia imbal hasil 17,30%. Oh, ini besar kan? Rasio pembayaran memang ada penurunan ini berarti ya. Dividen dia terakhir menurun, artinya pendapatan dia menurun. Nah, kalian bisa lihat di sini tanggal dividen dia hampir 2005 udah dari kapan? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, ini dia bagi dividen setiap bulan. Dan ini salah satu ya lumayan kalau yang buat kumpulin, apalagi yang punya modal besar, mereka dapat pemasukan setiap bulan, anggapnya seperti gaji lah. Oke, terus kita lihat apa lagi? Kita lihat memang oke lah, ekonomi Amerika sekarang lagi kacau ini, penurunan yang pasti. Kita lihat laba dia. Laba dia minus, ada penurunan. Berarti memang benar-benar berat ini di Amerika sekarang. Bisa kebaca, cuman ini baru untuk sektor itu ya, untuk sektor properti dia. Tapi ya namanya usaha, memang tergantung manajemen. Kalau manajemen mereka bisa mengelola, yang pasti mungkin dengan pengurangan karyawan itu pasti, terus menambah channel-channel untuk pemasaran atau penyewaan properti yang mereka punya. Laba dia naik turun. Oke, dia sudah berusaha udah puluhan tahun, harusnya mereka pasti punya cara tersendiri nih. Total aset dan kewajiban dia meningkat, aset meningkat dan nggak jauh, tapi masih positif. Oke, masih ada untuk bertahan, masih bisa sih kayaknya ini. Harus cash operasional 0,74%, kecil, tapi masih ada positif, artinya seandainya dilikuidasi aset dia masih bisa nutup semua kewajiban. Sebenarnya masih ada aman sih, safety marginnya cuman kecil. Harga dia ada peningkatan secara teknikal. Oh, ini enggak gambaran dari analis. Oke, kita lihat statistik. Tampil lebih banyak. Nah, oke. 6,8%. Tanggal penghasilan berikutnya nanti di bulan Juli, saham beredar 81,75 miliar lembar, nilai bukunya 21,31 per saham. Oke. Nah, ini dapat dilihat, ini masih di harga wajar dia sebenarnya ini. Harga sekarang 16,65, harga wajar dia ada di, ntar kita lihat, berarti di, aku biasa ngeliatnya dividen untuk harga wajar. Harga wajar dia juga berarti bisa dilihat dari jumlah dividen. Dari tahun sebelumnya bisa dilihat ini 0,2 dari bulan tahun kemarin dia Desember, November, Oktober, mulai dari Januari ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, bisa dilihat dia rutin selama per bulan membagikan 0,24, artinya harga dia 0,24 kali 12. Ntar kita lihat 0,24 kali berapa untuk mengecek harga wajar. Kalkulator 0,24 kali 12, $26,88 untuk 1 tahun. Berarti harga wajar dia di 26, anggap aja 270 ya, 270 kali 270 sampai 540, berarti harga wajar dia di 27.
bentar. 2,24. Oh bukan, 2,24 nih Pak. 0,24 kali 12 selama 1 tahun 2,88. Nah ini 2,88 kali 2,88 sampai 5,7. Harganya sekarang 16. Oh, over value, kemahalan. Iya. Karena harga wajar dia tadi 2,88 sampai 5,7. Oke, kesimpulannya untuk ARR saat ini sih harga pantas dia naik, lagi mahal ini. Karena dilihat dari Divindia harga sekarang dia mahal. Oke, mungkin itu dulu analisanya. Ya sesekali kita belajar tentang makroekonomi di Amerika. Soalnya gini, untuk para investor ini ada dua pertimbangan. Sekarang karena tarif TAM Amerika dan China sedang bergejolak dan kemungkinan banyak memprediksi Amerika ini akan mengalami resesi. Nah, sementara Warren Buffett sebagai tokoh senior investor dari seluruh dunia, beliau ya salah satu bukunya saya ingat beliau yakin bahwa Amerika pasti akan menang dan bertahan karena dia udah melewati berbagai macam krisis dan itu selalu terbukti. Sementara ada tokoh ekonom juga yang bernama Ray Dalio, dalam buku penelitiannya dia hasilnya bahwa mengatakan beberapa abad sekali akan ada perubahan sumber ekonomi, sumber keuangan, sumber kebudayaan. Dulu anggap dari pertama mungkin Kesultanan Ottoman, saat Kesultanan Ottoman jatuh di Turki, sumber ekonomi berpindah ke Eropa. Kalau nggak salah Prancis kalau ya. Dari Prancis, Spanyol, ke Inggris, kemudian ke Belanda. Di Belanda itu zaman VOC dan sekarang ke benua Amerika. Nah, ada perhitungan seandainya itu ditarik mundur setiap berapa ratus tahun sekali akan ada perpindahan ekonomi dan kemungkinan adalah perpindahan ekonomi selanjutnya adalah sesuai ramalan kemungkinan di China. Nah itu, jadi itu resiko dari investor kali-kali yang di tingkat dunia mereka mikirin apakah tetap percaya Amerika akan kembali bangkit atau China dari Asia yang akan menjadi pengendali ekonomi selanjutnya. Oke, mungkin lebih ke keputusan masing-masing, tapi minimal kita tahu lah. Oke, sampai di sini dulu analisanya. Kita berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Baik kawan.